Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, podcast Kansapuja Speak Aloud SMK Negeri 1 Purwojati dengan ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kebahagiaan dan keceriaan selalu menyertai hari Anda. Jumpa lagi dengan saya Novi Zania dalam channel Kansapuja Speak Aloud, bicara lantang, keras, dan berani. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai podcast Kansapuja Speak Aloud. Apakah itu? Tentunya dengan narasumber yang sangat fenomenal. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Purwojati. Selain menjadi kepala sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, cerdas, dan berwibawa, beliau juga merupakan kepala sekolah yang sangat peduli dengan warga SMK Negeri 1 Purwojati, khususnya peserta didik dong. Nah pemirsa, siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Dr. Andes Hairul Salih Retnobroto yang sudah bersama dengan saya pagi ini. Selamat pagi Bapak Hairul. Pagi Ibu Novi. Selamat datang di podcast Kansapuja Speak Aloud, bicara lantang, keras, dan berani tentunya. Bicara lantang, keras, dan berani. Betul Oke. sekali, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah, dengan kekuatan syukur kita bisa merasakan keadaan yang luar biasa. Apalagi pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyapa teman-teman pemerintah sekalian, anak juga di rumah gitu kan. Saya merasa inilah waktunya untuk saya berbicara lantang, keras, dan berani gitu. Luar biasa sekali ya Bapak. Lantang, keras, dan berani. Baiklah pemirsa, Bapak Hairul pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyaksikan tayangan podcast ini dengan bahagia. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai podcast Kansapuja. Namun sebelumnya kita sebaiknya bertanya-tanya dulu terhadap beliau, tentunya dari segi pengalaman beliau. Iya, Bapak Hairul. Saya dengar Bapak Hairul ini sudah lama sekali malang melintang di dunia pendidikan ya Bapak? Ya, sudah malang melintang 30 tahun, tapi kalau waktu itu kan nggak bisa diukur sebagai profesi seseorang, profesional seseorang itu tidak cuma dari waktu. Kalau waktu yang jelas dia sudah melalui waktu itu, tetapi tentang bagaimana memanfaatkan waktu tergantung manusianya dong. Iya, betul, Pak. Tadi di dunia pendidikan 30 tahun itu merupakan sebuah anugerah karena untuk teman-teman yang lain juga, untuk anak-anak barangkali yang menyaksikan podcast ini bahwa perjalanan waktu di dunia pendidikan itu dari menit ke menit, dari detik-detik ke detik, dari tahun ke tahun selalu ada perubahan. Perubahan, sehingga dengan perubahan itulah kita ada sesuatu yang asik di dalamnya. Kalau ada perubahan kan mesti ada yang menarik di dalamnya. Salah satunya podcast ini. Ini adalah sebuah monumen yang sangat monumental yang bisa dilahirkan dari teman-teman guru SMK Negeri 1 Purwojati, juga kreasi dari anak-anak. Saya merasa sangat beruntung berada di dalam podcast ini. Begitu Ibu Novi. Baiklah Bapak. Selain itu, saya dengar juga pengalaman Bapak sudah banyak sekali ya Bapak. Coba ceritakan pada kami dan pemirsa di rumah, pasti juga ingin tahu kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan dan sulit dilupakan saat Bapak terjun di dunia pendidikan, mungkin dari awal sampai saat ini Bapak. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya itu tidak ada wibawa. Mungkin salah satunya karena saya gampang melupakan masa lalu saya. Jadi selama 30 tahun saya lupa tuh. Saya lupakan kebaikan. Kalau katanya gitu, kalau kebaikan lupakan aja gitu ya. Berarti tipenya mudah move on ya Bapak? Mudah move on ya.
Mudah move on. Tetapi kalau tentang jasa baik itu jangan sampai dilupakan, Ya, karena dengan jasa baik itu kita mencoba memperbaiki diri untuk bagaimana berbuat baik yang sama sekurang-kurangnya kepada orang yang berbuat baik juga kepada kita. Waktu itu bencana. Bagaimana? Ya, jadi gini, kalau pengalaman saya itu, saya cuma ada sebuah apa namanya, ini pribadi ya, cerita pribadi ya, nggak apa-apa Boleh, ya, Bapak. kan barangkali bisa dicontoh gitu ya. Iya, betul. Ketika saya terlahir itu, zaman saya masih kecil, tahun kalau yang masih kecil itu sekitar 80-an, cita-cita seorang anak itu cuma ada dua, Mbak. Cuma ada dua, Bu. Yang satu itu sebagai presiden, atau kalau tidak presiden jadi dokter gitu ya. Nah, Luar biasa saya juga sekali. sama, saya sama seperti itu. Cuma saya tambahi, saya kepingin menjadi apa itu namanya, kiai ya, kalau orang Jawa bilang ya. Kiai atau mubalik lah seperti Iya, itu. Pak. Ternyata keinginan saya itu tidak diimbangi dengan keadaan yang memaksa saya untuk tidak jadi satupun yang tadi saya sebutkan. Oleh karena itu saya mencoba, ketika sudah SMA kan saya harus memilih nih, saya harus memilih terjun di dunia mana gitu. Kalau ketika saya harus memilih terjun di dunia mana, salah satu alternatif yang saya coba dekatkan dengan keinginan saya, cita-cita saya untuk berbicara di depan orang adalah di dunia pendidikan. Karena kalau di dunia pendidikan itu, walaupun saya bukan kiai gitu ya, tetapi saya tetap bisa berbicara di hadapan orang banyak. Nah, agar saya bisa berbicara di depan orang banyak, saya punya formal dong. Secara formal saya memang bisa berbicara di mana itu, di kelas gitu ya. Nah, itulah kira-kira cerita-cerita yang masa lalu saya seperti itu. Itu anak-anak juga kalau sekarang punya cita-cita, pastikan itu cita-cita diusahakan, tetapi jangan lupa bahwa penentu keberhasilan itu bukan di kalian, tetapi di Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Ya, intinya gitu Iya. yang bisa diambil. Ya, Baiklah, oke. pemirsa, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Khairul bahwa cita-cita beliau sangat mulia sekali. Berawal dari menjadi presiden, kemudian beliau bekerja keras dan untuk meraih cita-cita tersebut. Kemudian beliau mampu menjadi kepala SMK Negeri 1 Purwojati yang secara tidak langsung memimpin kita semua atau menjadi presiden ya Bapak. Baiklah pemirsa, terima kasih sekali sudah berbagi pengalaman ya Bapak. Nah sekarang kita ke podcast Kensa Puja Speak A Lot. Oke, Iya, oke, Bapak, ya. saya juga sebenarnya penasaran sekali kenapa podcast ini dinamakan podcast Kensa Puja Speak A Lot. Kira-kira artinya itu apa Bapak? Terutama untuk nama Kensa Puja itu sangat menarik sekali Bapak. Oke, berarti kita ambil per kata ya. Jadi gini, Boleh. ada Kensa Puja, the Speak A Lot. Kalau Kensa Puja itu apa ya, kita istilahkan panggilan sayangnya, panggilan sayang dari warga SMK ini atau keluarganya atau alumninya terhadap SMK. Jadi kalau panggilan sayang kan, kalau panggilan formal kan SMK Negeri 1 Purwojati gitu ya. Tapi panggilan sayangnya itu Kensa Puja, ya kan. Ya lebih nyaman lah kalau dipanggil Kensa Puja. Jadi kalau kemana-mana, anak Kensa Puja, oh ini berarti benar-benar keluarga nih gitu kan ya. Tapi kalau anak mana SMK Negeri 1 Purwojati, kadang-kadang kan formal. Ini bener anak sini apa bukan? Kalau anak sini anak SMK Negeri 1 Purwojati, tahu tuh apa itu Kensa Puja. Jadi kalau berawalnya dari dulu peristilahan itu lahir salah satunya dari akronim Kejuruan 1 Purwojati gitu ya. Kalau sekolah Kejuruan 1 Purwojati, jadi SMK-nya SMK itu kan merupakan sekolah kejuruan. Jadi Kensa Puja ya lahir dari kata-kata itu, lahir akronim itu melahirkan nama Kensa Puja itu. Kemudian Speak A Lot, kalau Speak A Lot itu sebenarnya gini konsepnya ya. Dari awal kita mempunyai visi Mbak. Lah berawal dari visi aja dulu deh. Boleh, Pak. Visi SMK Negeri 1 Purwojati itu melahirkan insan yang satu bertakwa, yang kedua profesional, Ya. yang ketiga akseptabel. Pak, berarti pemirsa di rumah dapat disimpulkan ya pemirsa bahwa Kensa Puja atau podcast Kensa Puja Speak A Lot ini berawal dari
sebuah istilah akronim dari SMK Negeri 1 Purwojati yang disingkat menjadi Kensa Puja, begitu ya Bapak? Ya, Kemudian kejuruan, speak ya. a lot itu merupakan bicara hal-hal yang baik secara lantang, Ya, keras ya, dan berani kejuruan. tentunya ya Ya, Bapak. ya, Nah, ya pemirsa di rumah pasti juga sudah cukup paham dengan penjelasan Bapak Khairul ini mengenai podcast Kensa Puja Speak a Lot. Nah, tetapi pemirsa mungkin belum mengerti Bapak mengenai fungsi tersendiri bagi SMK Negeri 1 Purwojati, baik untuk peserta didiknya maupun warganya secara menyeluruh. Adanya podcast Kensa Puja ini, Pak. Ya. Terima kasih. Jadi bagi yang belum tahu, tapi kalau yang milenial itu sudah tahu persis ya kedepannya itu seperti apa podcast ini, dan selalu yang namanya teknologi itu selalu berubah. Nah, Betul. saya kepingin itu kedepannya itu juga mengikuti teknologi-teknologi yang kekinian yang nanti akan membawa anak-anak itu benar-benar terbekali dengan keadaan di masa yang akan datang. Jadi seperti konsep tadi, kalau tadi saya balik lagi ke visi tadi ya. Jadi visi itu kita mempunyai takwa, kemudian takwa, profesional, dan acceptable. Itu tiga hal itu yang akan dia bawa setelah dia lulus, anak-anak lulus, gitu kan. Ya, Pengalaman takwa, dan keterampilan termasuk di dalamnya ya Pak. nah, pengalaman dan keterampilan. Nah, kalau konsep dari kejuruannya itu di profesional, yang namanya profesional itu tidak cuma dia bisa menyelesaikan tugas-tugas kejuruannya, tetapi lebih dari itu nilai-nilai tambahnya apa Nuh? Kalau dia seorang misalnya seorang teknisi di las misalnya, tidak cuma bisa menghasilkan produk, tetapi bagaimana produk itu mempunyai nilai tambah. Kemudian bagaimana hubungan mereka dengan konsumennya atau calon konsumennya, bagaimana dia memasarkan produk, lah itu nilai-nilai tambah yang menambah profesional dari anak-anak itu. Dan itu tentunya diambil dari keterampilan berbicaranya. Nah, salah satunya masuk lawan ya. bicara. Ya, jadi kalau tadi disampaikan tentang fungsi dari podcast ini. Yang pertama, kalau dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran ya Mbak, kalau kita sudah biasa mempergunakan LMS, nah inilah salah satunya ruang belajar, ruang pembuatan video pembelajaran yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh para guru atau anak-anak sekalian untuk membuat media-media pembelajaran yang dipakai untuk pembelajaran mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, belajar juga. Jadi konsep belajar gini Mbak, belajar kalau yang dulu para pakar-pakar pada zaman dulu itu sudah menuliskan dalam dinding sekolah itu, saya datang untuk belajar. Sebagian kita memaknai bahwa yang namanya belajar ya membawa buku, masuk kelas, dibuka, mendengarkan cerita gurunya, terus pulang, gitu ya. Itu secara sempitnya ya Pak. Padahal yang namanya belajar sebenarnya adalah bagaimana anak mempersiapkan masa depannya. Dan masa depan itu tidak pada 1-2 mata pelajaran, tetapi pada kehidupan baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, dengan media podcast ini mudah-mudahan anak sudah semakin familiar dengan teknologi, bahwa dia belajar itu tidak cuma mata pelajaran loh, tidak cuma matematika toh, gitu ya. Melainkan semua hal termasuk tapi keterampilan semua hal berbicara yang bisa dibawa untuk mempersiapkan hal visi yang ketiga tadi. Visi yang ketiga ada acceptable. Acceptable itu di mana dia akan lulus, di mana dia setelah lulus itu dia akan diterima. Ketika di perguruan tinggi dia masuk perguruan tinggi, ketika dia masuk di perusahaan-perusahaan dia diterima oleh bosnya, sementara bosnya gitu mungkin ya, oleh teman-teman lingkungan kerjanya. Ketika dia masuk ke masyarakat, dia akan diterima di masyarakat. Dengan cara apa? Salah satu dengan podcast seperti ini. Nah, gitu ya. Ya, jadi seluruhnya untuk kita sangat pelajari. bermanfaat sekali ya Bapak adanya podcast ini ya. Mudah-mudahan tinggal memanfaatkan, teman-teman guru, bapak ibu guru, karyawan atau siswa juga silakan dilibatkan sebanyak-banyaknya, terutama Mbak, ini terutama lagi anak-anak yang mempunyai talent ya. Kadang-kadang jangan kita membatasi diri karena saya menjahit, saya jurusan tata busana nih, saya nggak sama sekali tidak, justru di tata busana ketika nanti ada talk show misalnya atau kegiatan-kegiatan
kegiatan-kegiatan pameran busana misalnya, tetap terlibat ini seperti ini. Nah, anak-anak yang mempunyai talenta seperti ini, inilah tempatnya untuk bisa mengembangkan diri. Betul. Agar nanti bisa ke depannya semakin luas, semakin bisa tadi diterima Iya, oleh sekali. dunia-dunia di dunia kehidupan berikutnya kayak gitu ya. Karena Kira-kira tidak gitu. tidak harus sesuai dengan jurusannya ya Pak. Artinya ia tetap mengembangkan potensinya di dalam jurusannya, tetapi dia juga tidak perlu membatasi keterampilannya di bidang yang lain. Iya betul. Karena kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, Iya. ya kan? Seperti Pak Presiden Jokowi loh. Presiden Jokowi juga tidak membayangkan ketika dia akan menjadi presiden. Betul. Dia kecilnya nggak ada kepikiran jadi presiden. Jadi presiden juga. Anak lulusan dari sini juga ada yang jadi dosen, ya di dosen salah satu perguruan tinggi ternama di sana. Iya. Apa dia membayangkan? Dia tidak membayangkan karena dia dari jurusan pada waktu itu dia tekun di jurusannya, Dan tetapi menghasilkan prestasi yang baik. iya, tetapi takdir berkata beda, takdir berkata lain. Jadi intinya kepada anak-anak sekalian juga, pada bapak dan ibu guru, jangan paksa anak untuk sesuai dengan apa yang kita harapkan saja, gitu ya. Iya. Karena misalnya contoh, saya guru matematika, anak harus pinter di matematika. Yang pertama kita akan kecewa karena nggak mungkin anak sepinter gurunya gitu, dalam hal-hal tertentu gitu. Yang kedua, ilmu yang kita berikan itu adalah hanya dalam tanda kutip sebagian dari apa yang mereka pakai atau bekal mereka di masa depannya gitu. Nah, kita tidak tahu, tetapi seyogyanya kita sebagai guru itu silakan mewarnai sebanyak-banyaknya kepada anak-anaknya sehingga ketika ke depan mereka akan menjadi manusia sukses sesuai dengan yang kita harapkan dan mereka harapkan juga gitu kan. Itu ada kontribusi dari gurunya. Nah, gitu kira-kira Begitu ya, Pak. Baiklah pemirsa, dapat disimpulkan juga dari pertanyaan kedua ini bahwa adanya podcast Kensa Puja ini sangat bermanfaat ya. Yang pertama tadi bisa menjadikan media pembelajaran bagi guru ketika mengajar di kelas. Tentunya saat ini banyak sekali peserta didik yang mengalami kebosanan dalam belajar mungkin ya Pak. Nah, ini dapat digunakan sebagai salah satu media agar menarik perhatian peserta didik. Kemudian yang kedua tadi sebagai ajang pengembangan potensi peserta didik. Bagaimana peserta didik bisa mengembangkan potensinya mulai dari keterampilan berbicara, kemudian keterampilan yang mengasah kepercayaan dirinya bisa melalui podcast Kensa Puja Speak Out. Betul. Ya. Sukseskan. Iya, betul sekali. Nah, Bapak, berarti secara tidak langsung dari Bapak sendiri maupun SMK Negeri 1 Purwojati ini memiliki harapan besar kepada podcast Kensa Puja Speak Out ini ya, Bapak? Iya, untuk pasti. kemajuan SMK tentunya. Ya. Mungkin bisa disampaikan pada pemirsa juga Ya. harapan apa yang ingin Bapak capai dengan adanya podcast ini, Pak? Yang sebelum ke harapan ini, termasuk harapan juga. Yang pertama ini, saya melihat teman-teman sekalian di SMK Negeri 1 Purwojati, baik gurunya maupun siswanya maupun karyawannya, itu banyak potensi-potensi, Mbak. Banyak potensi-potensi yang sementara ini belum tampak. Salah satunya potensi di podcast ini. Di podcast ini. Ya, masih salah satunya tersembunyi itu. ya, Bapak? Masih tersembunyi karena itu tadi. Jadi kalau kebaikan tidak ditampakkan, ya orang nggak tahu itu kebaikan seperti apa. Yang penting kan, Alert ya, Pak? ya, yang penting itu dibicarakan lah dengan lantang ya. Iya. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Begitu biasanya, Bapak. Itu yang membesarkan. Itu yang membesarkan. Jadi jangan anggap enteng satu subscriber. Karena coba kalau kita mau bekerja sama, kita membesarkan bersama-sama podcast ini. Ketika kita sudah lulus dari sini, kita bangga. Ini ada podcast Kensa Puja nih. Wah, saya sekolah di sana. Kita bisa cerita banyak. Bapak Ibu yang membedah di sini juga. Saya sudah pensiun misalnya. Saya sudah tidak berada di SMK Negeri 1 Purwojati. Saya bangga karena saya dulu pernah ada podcast di sana gitu. Jadi bisa dilihat tayangannya ya, Pak? Ya, bisa yang dilihat menunjukkan tayangan juga. Bapak pernah masuk di podcast. Ya, pernah juga membedah bersama-sama, melahirkan bersama-sama podcast ini. Kita ikut berbangga. Jadi anak-anak jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga bahwa
keluarga-keluarganya, tetangga-tetangganya, teman-temannya untuk subscribe, untuk segera membesarkan podcast ini sehingga kebanggaan kita bersama lah. Kalau kita konsep perdana dari podcast ini seperti ini, mudah-mudahan 2-3, jangan sampai 2-3 tahun, 1 tahun ke depan sudah ada progres yang sangat baik sehingga ini menjadikan benar-benar podcast profesional yang bersaing di dunia maya kayak gitu ya. Ya. Oke. Berarti memang harapan adanya podcast ini selain untuk bisa mengenalkan secara tidak langsung itu mengenalkan SMK Negeri 1 Purwojati beserta potensi-potensinya terhadap dunia luar ya Bapak. Yang harapannya betul, bisa betul. ingin mendunia. Tentunya semua agar bangga, semua kerjasama, semua bangga. Ya, gitu. semua bekerja sama dan Semua bangga akan terhadap bangga, SMK iya. Negeri 1 Purwojati. Iya, gitu. Iya. Nah, Bapak tidak terasa ini ternyata kita sudah 15 menit Wah, berbincang-bincang iya. dan menemani waktu santai pemirsa di rumah. Iya. Ya, terima kasih sekali Bapak sudah bergabung dengan podcast Kensa Puja Speak Out yang merupakan tayangan perdana dari podcast ini Bapak. Oke, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Iya, Jangan siap. lupa berbicara lantang yang baik-baik. gitu. Jangan lupa berbicara lantang, Yang keras baik-baik. dan berani tentunya Iya, dalam yang hal baik-baik. positif Oke. ya pemirsa. Nah pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan untuk kelangsungan kemajuan podcast Kensa Puja Speak Out. Bicara lantang, keras dan berani. Jangan lupa klik like, subscribe dan tinggalkan pesan kalian di kolom komentar. Nah, pemirsa, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang sangat menginspirasi. Saya Novi Zania, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas berdirinya podcast Kensa Puja Speak Out. Semoga bisa menjadi media bagi anak untuk belajar mengenai hal yang baru, belajar untuk mengasah kemampuan dan bisa menduniakan SMK Negeri 1 Purwojati. SMK Negeri 1 Purwojati. Podcast, yes.